Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu kembali bersama kami, saya Dede Mulyana dan saya Ardawi Sumarno dalam acara Bacot, berbagi cerita orang Karawang, lestari budaya, lestari silat Karawang. Saksikan video ini sampai selesai sebagai salah satu wujud kecintaan kita terhadap pencak silat, dan kita menjadi bagian dari orang yang melestarikan pencak silat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 2C Pendidikan Bahasa Inggris Unsika. Hari ini sedang berada di Padepokan Bajingkiring untuk melakukan observasi dalam rangka tugas akhir Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga. Nah, bersama saya Febrianti Arana Putri dan partner saya Rizky Nagaitsa dan Hani Fitri. Ya, saat ini kami sedang berada di Padepokan Bajingkiring bersama dengan siapa namanya? Ya, perkenalkan, nama saya Aditya Tegar Permana. Di sini saya sebagai pelatih. Ya, oke, terima kasih Kak Adit. Oke, jadi kali ini kami akan melakukan beberapa wawancara untuk memenuhi observasi kami, dan beberapa pertanyaannya sudah kami siapkan. Jadi tidak apa-apa ya, kami izin bertanya-tanya tentang Padepokan ini. Seperti yang kita ketahui, Padepokan Bajingkiring ini padepokan yang luar biasa ya, dengan banyaknya prestasi yang diukir di sini. Ada yang dari nasional dan internasional. Nanti akan kami perlihatkan untuk piala-pialanya. Dan untuk pertanyaannya kepada Iskina dipersilahkan. Bagaimana sejarah perguruan silat itu sendiri atau profil perguruan? Ya, jadi pertama Padepokan Bajingkiring itu berdiri pada tanggal 27 Februari 1982. Yang pertama dipimpin oleh kakek, yaitu Pak Haji Cece Nurdin, yang mendirikan perguruan pencaksilat Bajingkiring. Itu. Terus setelah beliau wafat, digantikan oleh putranya, yaitu guru besar yang sekarang bernama Kang Raden Bapak Encep Permana. Nah, sekarang kan beliau sedang sakit, dilanjutkan oleh saya. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah perguruan Bajingkiring ini punya murid yang besarnya itu sampai 100 lebih. Alhamdulillah. Selama 40 tahun Ya. eksis di dunia persilatan, Ya. sekarang memiliki 100 Ya, anggota. Murid lah ya, tentunya kalau di perguruan tinggi ada guru ada murid. Pertanyaan berikutnya, ada bisa tolong berikan beberapa contoh bela diri praktisnya? Tidak, jadi kayak kan pasti ada tahapan-tahapannya kan dalam bela diri kan, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit gitu. Apa bisa diberikan beberapa contoh yang paling mudahnya? Untuk pemula ya, bagi pemula yang baru masuk ke perguruan silat Bajingkiring itu, yang pertama kita belajar dulu dasarnya, jurus dasarnya dulu. Jadi jurus dasar udah bisa 1 pukul, 2 pukul, dan seterusnya sampai jurus 3. Nanti dilanjut naik lagi ke jurus perguruan gitu. Jadi pertama belajar dasarnya dulu gitu. Kira-kira kalau mau masuk perguruan itu dari usia berapa minimal gitu? Apa tidak ditentukan? Untuk kalau usia itu tidak ditentukan. Jadi dari mulai usia dini, anak-anak sampai usia lanjut ya gitu. Untuk pertanyaan berikutnya, menurut Kak Adit sendiri, benarkah pencak silat ini asli dari Indonesia? Kalau emang benar, bagaimana pandangan perguruan silat tersebut? Ya, pencak silat ini
benar asli Indonesia yang wajib kita lestarikan Oke. itu dan kita pertahankan lah. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Iya. Dengan adanya Padepokan Bajing Kiring ini ikut melestarikan budaya Indonesia juga gitu. Menurut Akang sendiri, bagaimana aspek mental spiritual, aspek seni dan budaya, aspek bela diri, dan aspek olahraga menurut Informan? Ya. Seperti yang tadi dibilang kan, ini adalah budaya Indonesia yang wajib dilestarikan. Berarti itu aspek budayanya. Nah, Ya. kalau dari aspek olahraganya, mungkin istilah bela diri ini bagaimana pandangannya? Oh, untuk bela diri ini mana ya? Apakah termasuk cabang olahraga juga atau Iya. sebenarnya bukan atau gimana? Ya, untuk baik pencak silat itu ya benar cabang dari olahraga. Oke, jadi pencak silat ini menurut pandangan Akang itu termasuk dalam olahraga, budaya dan juga seni ya. Jadi Iya. mencakup semuanya seperti itu. Jadi kita di bela diri ini tidak hanya belajar bela diri, tapi juga kita sebenarnya sambil berolahraga, Iya. sambil mengembangkan bakat kita dalam seni, juga sambil melestarikan budaya Indonesia gitu. Jadi sebenarnya bela diri ini mencakup banyak sekali aspek ya, luar biasa. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada keterkaitan gitu dari bela diri ini dengan aspek mental, spiritual seperti itu? Jadi bukan hanya dari fisik tapi dari dalamnya juga gitu, bagaimana? Ya, untuk di dalam pencak silat itu ada yang dinamakan yaitu tidak hanya sebagai belajar jurus, belajar ini juga ada yang dinamakan isian gitu. Dalam arti isian itu contoh belajar tidak sampai di golokan di itu. Jadi itu ilmu Ilmu, lainnya ya. ya, selain ilmu fisik juga tapi Ya. ilmu-ilmu yang mungkin Di spiritual ya, gitulah. seperti itu. Itu apakah dengan latihan semedi atau semacamnya bagaimana? Ya, untuk latihannya itu jadi harus di atas umur 18 tahun. Oke. Tidak boleh dikasihkan ke di bawah Ya. anak. Itu harus melalui seperti puasa atau Iya, beberapa ritual berdoa dan macamnya Ya, bagaimana? ya ada ritualnya nanti dibimbing oleh gurunya. Jadi semacam memperkuat iman juga mungkin ya. Iya. Iya, karena kan pastinya akan membawa mungkin melatih jiwa juga atau gimana? Melatih pernapasan. Oke, pernapasan seperti itu ya. Ya. Oke, dan oke, jadi kita sampai di pertanyaan ini ya. Kita kalau dari tadi kita hanya bicara tentang bela dirinya, tentang seninya gitu. Kita mau tanya dong, gimana sih harapan Akang sendiri ke depannya untuk bela diri, untuk Padepokan Pencak Silat Bajing Kiring ini, bagaimana harapan ke depannya? Untuk harapan kedepannya, saya semoga perguruan Bajing Kiring ini tetap selalu maju dan murid-muridnya makin bertambah. Semakin banyak yang Banyak, tertarik ya, pada tertarik. ini ya, pencak silat, karena kan sebenarnya ini juga memperluas wawasan kita juga terhadap kebudayaan Indonesia seperti itu. Karena kan kalau bukan kita siapa lagi yang mau meneruskannya? Oke, jadi mungkin selanjutnya kita mau bahas tentang piala-piala di belakang ini. Bisa dilihat ada banyak sekali piala ya. Jadi sebenarnya di sini itu tidak hanya belajar di sini aja gitu, tapi terukir prestasi gitu di luar padepokan ini gitu. Mungkin saja ini piala apa yang ini paling dia yang bisa. Ini piala Bisa. kejuaraan pasang gigi pencak silat tahap 2 di Karawang tanggal 26 April 2015. Ini juara umum. Ini tingkat nasional ya. Ini tingkat kabupaten. Oh, di kabupaten. Oke, Ya, ini juara kabupaten. Mungkin boleh difasilitasi yang tingkat nasional atau yang tingkat internasional. Alhamdulillah Bajing Kiring mendapatkan juara
umum dari Oke. ininya. Udah mulai ini ya. Iya. Oke. Nah, bisa dilihat. Aduh, coba mungkin bisa dibantu. Oke, thank you. Nah, Coba ini direkam saya. piala bergilir tingkat SD Makubumi Open Cup 3 antara pelajar dan mahasiswa atau dewasa tingkat nasional Liga Eropa Ya, jadi di Bandung 30 September 2017. Jadi selain pernah mengukir prestasi di kancah nasional juga pernah mengukir prestasi di kancah internasional. Itu kan di tingkat Asia Eropa ya, luar biasa loh. Pastinya tidak mudah untuk mendapatkannya ya. Pastinya melewati banyak rintangan dan juga banyak tantangan ya Iya. melalui itu gitu. Terus Bapak ada ini. Kalau boleh tahu Kalau boleh tahu ini kenapa ada banyak ini ya? Ada banyak alat musik di sini, bisa diceritakan Ya. Kang gimana? Jadi kan di dalam silat itu Mhm. ada dua. Yang pertama itu IPSI. Mhm. IPSI itu kepanjangan dari Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, dan ada PPSI. PPSI Persatuan Pencaksilat Indonesia. Nah, kalau PPSI ini yaitu seninya. Mhm. Seni yaitu jurus yang diiringi oleh musik, yaitu kendang. Ada kendang yang sebelah kanan ini ke sini namanya kendang anak. Oke. Nah, kalau di sini namanya kendang geduk. Itu kendang anak, kendang geduk. Kendang geduk. Jadi yang bermain berdua. Mhm. Gitu. Jadi nanti ada anak yang jurus diiringi oleh musik. Oke, jadi pencaksilatnya diiringi musik ya. Jadi bohong. nggak hanya pencaksilatnya aja, tapi ada aspek seninya juga ini, alat musik juga gitu selain dari pencaksilatnya sendiri. Kalau gongnya buat apa ya Kak? Gong itu buat apa? Ngasih kalau ini ngasih jeda gitu. Jadi Oke. ngasih jeda misalnya udah ini bohong gitu. Oke, ngerti. Keren ya, kayaknya kalau kita lihat langsung bakalan lebih seru ya. Keren banget. Apakah ada pagelarannya atau semacamnya gitu, Kang? Untuk pagelaran ini. Jadi kayak misalnya ada kayak pamerannya gitu, pameran ini gitu. Oh, biasanya Penampilannya kayak- kalau iya. ada di contoh di hajatan. Oke, oh jadi bisa dipanggil buat hajatan Iya, ya. Keren. boleh. Boleh dihubungin ya, ntar ada kontak terteranya. Ya kan. Terus untuk orang-orang hebat di atas itu kan boleh diceritakan itu. Nah, ini untuk di sini yang Ya. pertama yaitu yang tadi disampaikan guru besarnya. Oke. Paparannya dicat permana. Itu yang pendirinya juga ya. Pendirinya. Lalu berikutnya Nah, ini ya. di sini kan. Oh, itu yang ini. Yang ini. Dewan Penasehat Oke. Pak Dirjen Purnawirawan Haji Edi Darnadi. Dan ini para pengurus-pengurusnya. Oke, segenap pengurus ya. Ya. Jadi mereka juga yang sangat berjasa tinggi bagi Ya. ini ya, bagi Padepokan Bajing Dan Kiring ini alhamdulillah dapat penghargaan Oh wow. dari Indonesia Award. Masya Allah, keren ya. Diakui di nasional juga ya. Ya. Keren. Nah, dan ini yaitu sumpah perguruan. Jadi sebelum kita latihan murid anggota pencaksilat Bajing Kiring wajib membacakan Jadi sumpahnya. nggak sembarangan ya, Ya. yang mau masuk ini harus apa? Jadi dia harus yakin banget gitu. Makanya harus ada sumpahnya juga. Mungkin ada beberapa peraturan yang nggak bisa dilanggar kayak gitu ya, Kang. Oke, alhamdulillah. Ya, Padepokan Bajing Kiring ini selain mengukir banyak prestasi di kancah nasional dan internasional, juga sebenarnya masih ada lagi banyak sekali keistimewaan dari Padepokan ini.
Nah, salah satunya adalah jurus Golok 5 yang hanya dimiliki oleh Padepokan Bajingkiring. Nah, jadi alhamdulillah saat ini kami diberikan kesempatan untuk dapat menyaksikan langsung penampilan jurus Golok 5 yang hanya dimiliki oleh Padepokan Bajingkiring ini. Pada pertunjukan aslinya sebenarnya pertunjukan jurus Golok 5 ini diiringi dengan musik-musik yang tadi kita lihat di dalam ruangan seperti itu. Nah, tapi saat ini karena tidak ada musiknya, jadi mungkin kita bisa sambil membayangkan ya betapa indahnya pertunjukan ini bila diiringi musik. Jika tanpa musik saja sudah sebagus ini. Itu enggak kok goloknya enggak ini ya Pak? Enggak tajam ya Pak? Enggak. Iya, itu Enggak golok boleh tumpul, tajam, enggak boleh. Ini kan seninya. Oke. Itu. Enggak tajam ya goloknya, seninya. Jadi ini hanya untuk penampilan ya, Pak? Penampilan, betul. Penampilan yang hanya dimiliki Ya. oleh Padepokan Bajingkiring. Bajingkiring aja. Nah, Jadi itu dari Padepokan Pak. itu rumah ya itu. Kayak ini backgroundnya Nah, ini 3 golok. Nah, sekarang 4 golok. Susah, ini tempat golok aja susah Iya, Pak. gerakannya. 5 kayak gimana? Taruh di mana? Gimana? Tuh, kan digigit. Oh. Latihannya juga Seharusnya lama ya ini? Iya, latihannya itu Harus benar-benar menguasai. harus benar-benar menguasai. Ini kalau diiringi musik lebih indah Wah, lagi lebih ya. mantap lagi. Iya. Kalau diiringi musik lebih ya hebat lah tuh. Nah, ini set. Nah, gerakan tuh. Wow, keren banget. Set. Keren. Tekan. Ya, oke. Itu ya. Itu sipnya. Keren banget. Kan mungkin sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya buat kami dan terima kasih untuk jawaban dari semua pertanyaan kami. Mohon maaf kalau pertanyaannya lumayan banyak. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.